Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Positive Friends, kembali lagi di podcast SMP Boswabina Insani. Di sini ada aku Civa dari kelas 9B dan aku Farah dari kelas 7B. Nah, Kak Civa, kalau boleh tahu, hari ini kita kedatangan siapa sih? Bener juga ya. Kira-kira kita kedatangan siapa ya? Gimana kalau kita langsung sambut aja? Langsung kita sambut. Halo Kak Goli. Nah, ini udah basic banget sih, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Biar bos nitip pada sayang, boleh kali perkenalan dulu, nama lengkapnya, usianya, dan kelas berapa? Oke, nama saya Gali Palasa Eka Prasta, nama panjang ya. Kalau kelas itu 8 dari 8D. Ya. Usianya sekarang kira-kira berapa? 14. Oke. Nih, untuk pertanyaan pertama, Kak Goli, kalau boleh tahu, Kak Goli mulai serius ikut karate tuh dari kapan sih? Itu semenjak saya mulai pertama kali tanding. Saya ya awalnya kalah ya saya, tapi pengen lebih baik lagi lah, sama mau nyoba lebih bagus lagi. Oke, untuk keren. mengejar internasional. Ih, keren banget Gali. Nih, aku mau tahu nih, kamu tuh taekwondo karate ya? Karate ini emang murni dari hobi kamu sendiri, dari lubuk hati kamu, apa emang ada dorongan dari orang tua? Murni, soalnya dulu pas saya lagi di Taman Elang ditawarin tuh, ya udah saya mau, soalnya ya saya juga suka bertarung lah ya. Oke. Terus aku mau mulai nanya nih sama pertandingan. Maksudnya aku mau nanya tentang pertandingan Kak Goli. Nah, Kak Goli ini pernah juara 1 di Bogor Karate Championship 2 dan Youth Championship Series 3 2025. Rahasianya apa sih bisa konsisten juara di kejuaraan yang beda-beda? Caranya itu kita aku harus ini apa ya namanya? Adaptasi, soalnya kan pasti musuhnya pasti beda-beda ya. Bisa kalau ketemu yang sama juga pasti ya teknik mereka bisa aja beda pakai cara yang lain. Jadi ya adaptasi itu penting sih ya. Oke. Nah, aku mau nanya, waktu kamu juara 1 di International Pakuan Championship 3, itu tuh tantangan paling berat menurut kamu tuh apa? Menjaga stamina, soalnya ya kan pesertanya banyak ya. Habis itu ya musuhnya juga lincah-lincah, jadi ya jaga stamina itu susah. Ya itu yang paling susah. Terus di Bogor Karate Championship 3 2026, kakak kan juara 2 nih. Iya. Kategori kadet plus 70 kg. Kalau beda kelas berat, strategi tandingnya ikut beda atau tetap sama? Beda. Kalau itu tuh 70 plus itu dia tuh masuk ke kadet. Jadi kalau kadet itu yang udah masuk umur 14 tahun. Kalau misalnya di bawahnya 13 itu peraturannya kan masih ketat banget ya. Jadi belum bisa leluasa gitu, kayak kena kepala mukulnya atau tendangnya ke bawah gitu, belum boleh. Jadi ya strateginya beda. Keren banget sih. Nah, tadi kan kamu sempat mention kalau kamu tuh kan sempat kalah kan di beberapa pertandingan. Yeah. Nah, itu pelajaran yang paling penting kamu ambil dari situ tuh sebenarnya apa sih? Ya harus lebih bagus lagi. Waktu itu aku kalah gara-gara ya apa ya, serangannya tuh kurang koordinasi, monoton. Jadi ya yang bikin kalah tuh itu. Terus Kak Goli, rasanya tanding di event besar kayak Piala Wali Kota Depok atau Piala Kadispora Kota Bogor tuh vibes-nya kayak gimana? Rasanya kayak apa? Rasanya tuh agak takut sih ya, tapi sama persaingannya itu ketat banget emang, vibe-nya tuh. Soalnya pesertanya banyak, rata-ratanya juga pesertanya itu jago, berpengalaman gitu ya? Iya. Nah, pas kamu lagi open kumite dan atau enggak pas lagi di arena lah, itu gimana sih cara biar kamu tuh tetap fokus dan nggak panik gitu? Caranya aku mikir kayak lagi latihan aja, kayak latihan biasa, sparring biasa gitu. Mikirnya aku kayak gitu aja supaya nggak mikirin penonton yang lagi ngeliatin atau
ya tekanan dari luar lah ya. Jadi supaya nggak dipikirin ya aku mikirnya lagi latihan aja. Terus kan selain itu Kak Goli juga masih jadi siswa ya, siswa Iya. SMP. Terus pernah nggak sih jadwal tanding Kak Goli bentrok sama tugas atau kegiatan sekolah? Nggak pernah sih, soalnya ya tandingnya kan Sabtu Minggu ya, jadi aman lah. Kalau misalnya kalau misalnya ada tugas yang belum dikerjain pulangnya bisa. Terus cara Kak Goli ngatur waktu nih antara latihan tanding sama buat tugas sekolah tuh gimana? Kan latihan tanding itu biasanya malam, jadi bisa lah sorenya masih ada waktu luang gitu. Iya. Nah, menurut kamu di SMP Boswa Bina Insan itu kayak nge-support banget gak sih buat siswa-siswi yang aktif dan berprestasi di bidang olahraga? Cukup sport. Menurut saya ya cukup support. Supportnya kayak gimana tuh, dari guru-gurunya kah, dari Ya teman-temannya? dari guru, dari yayasan juga ya. Terus sebagai atlet nih, apa sih mimpi terbesar Kakak? Apakah mau tembus nasional, internasional, atau bahkan jadi atlet profesional? Atlet profesional sama masuk internasional. Kenapa tuh? Menang. Ya. Soalnya bergengsi. Ya kan Oh, ya emang tandingnya tuh yang gengsi banget gitu. Ya kalau bisa menang kan lumayan ya. Goli, buat teman-teman yang sebenarnya punya bakat tapi masih ragu karena takut gak bisa bagi waktu, kamu mau bilang apa ke mereka? Jangan ragu. Kalau misalnya ragu itu ya lama-lama ya, kalau misalnya ragu terus ya nggak bakal kejadian. Kalau misalnya punya bakat ya coba aja dulu. Kalau misalnya nggak mau dicoba ya nanti akhir-akhirnya pasti nyesel. Kalau misalnya mau nyoba ya kamu nggak bakal nyesel. Ya gitu aja. Iya, keren banget, cakep banget kata-kata hari ini positif. Itu catat tuh. jadi Oke. buat kalian yang masih ragu-ragu itu nggak apa-apa ya, cobain aja. Karena kan belum tahu ya bakal kayak gimana kalau kalian mikirnya negatif terus, nggak Bener mungkin banget. terjadi. Bener banget. Oke, Oke, sekian mungkin ya. Terima kasih banyak, Goli. Karena udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Mungkin sekian aja dari aku, Cipa dari kelas 9B. dan aku Farah dari kelas 7B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.